Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Shalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Surat Al-A'la. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di. Tafsir surah Sabbih. Tafsir surat Sabbih maksudnya Al-A'la wa hiya makkiyah. Dan dia termasuk makkiyah yang diturunkan dalam periode Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakan lalu dia menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada. Dan yang telah menentukan takdir dan memberikan petunjuk, ya, lalu memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a. Ya, dan yang telah mengeluarkan rumput, ya, rumputan. Faja'alahu gutsa'an ahwa. Lalu dia menjadikannya rumput-rumput itu kering, kehitam-hitaman. Ya, wasanu qari'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Maka berilah peringatan, sesungguhnya atau karena peringatan itu bermanfaat. Saya dzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang celaka, orang kafir akan menjauhinya. Alladzi aslan narul kubra. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, maksudnya api neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan juga tidak pula hidup. Qad aflaha man tazakka. Sungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sedangkan tetapi kalian memilih kehidupan dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, ya, lembaran-lembaran kitab Allah terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, ya, yaitu lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Ya, silakan Pak Imran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya'muru ta'ala bitasbihihi mutadomina li dzikrihi Bitasbihil mutadommini, sifat ke tasbih. Mutadomini li dzikrihi wa ibadatihi. Wal khudu'i
syai'in li jalalihi. Iya. Wal istiqanati li adomatihi. Iya, betul. Wa ayakuna tasbihan Tasbihan. ya yang iku bi adomatillahi ta'ala bi an tutkaro asma'ul husna Asmaul Husna. asma'ul husna aliyatu ala kuli ismi bimanaha husna adimi Azim, ya. Azimi. batu karu af'aluhu lati minha anahu kholku Kholaqo. kholako maklukoti saja maklukoti Ya. falsafaha ae atkonuha Atkona. aksamu kholkiha Atkona wa ahsana kholqoha. atkona wa aksana ya akona wa aksana kholkiha Kholqoha. kholkoha Iya, jadi maf'ul bih, objek. objek itu sudah kan? Udah ya, terjemah. Allah Ta'ala memerintahkan memuji ya. Memuji dengan memerintahkan dengan mensucikannya. Dengan mensucikannya, Bertasbih ya kepadanya. bertasbih padanya. Mengingat mentadomin Ustaz. Yang mengandung. Yang mengandung peringatan dan zikir kepadanya. Zikir kepadanya dan beribadah padanya Ustaz. Ya. Dan tunduk dan mulia gitu Ustaz. Tunduk kepada kemuliaannya. Jilalihin Ustaz. Jalali kemuliaannya. Kemudian. Wa istiqanati teh. Saja adomati. Wal istiqanati dan apa namanya? Merasa tentram. Merasa tentram dan kepada keagungannya. Pada keagungannya dan menjadikan mensucikan dan dia adalah wayakuna, dia adalah tasbih. Dia adalah tasbih yaliku bi azamatillahi ta'ala. Yaliku takut saja. Bukan, yaliku yang sesuai. Yang sesuai dengan keagungan Allah saja. Ya, keagungan Allah Ta'ala ya. Dan sesungguhnya mengingat dengan disebut wa bi antud karo. Dengan disebut nama-nama Allah yang baik itu saja. Nama-namanya yang baik dan tinggi. Aliyati tinggi. Pada setiap nama-nama yang dimanai yang baik dan agung dengan gitu, maknanya yang agung dan mulia. Azimi al-jalili. Dan watud karo itu atau karo yang sebelumnya, jadi dia mansub ya. Watud karo af'aluhu. Tukar af'aluhu itu dan memperlihatkan pekerjaan apa sama, karo sama disebut. Disebut dan disebut pekerjaannya gitu apa yang dilakukannya. Perbuatannya yang diantaranya adalah sesungguhnya dia menciptakan makhluknya dalam keadaan sempurna gitu. Bukan, lalu dia menyempurnakannya basawa. Lalu dia menyempurnakan basawa. Nah, ini dan intakotohnya apa ya? Ayat kona wasana kholqoha, yaitu dia dengan
menyempurnakan sama ya, membaguskan menyempurnakannya dan penciptaannya yang dengan rupa yang baik lah. penciptaannya. Ya, sudah Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan dengan bertasbih kepadanya, mensucikannya. Ya, dengan mengucapkan subhanallah, itu tasbih. Maha suci Allah. Yang tasbih itu di dalamnya mengandung zikir kepadanya. Ya, jadi ini bisa dimaknai secara umum, tidak hanya mengucapkan subhanallah, tapi makna tasbih juga di sana bisa mencakup seluruh zikir kepadanya, beribadah kepadanya, tunduk ya kepada kemuliaannya, merasa tentram, artinya khusyuk gitu ya, kepada keagungannya. Nah, dan tasbihnya itu adalah tasbih yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, ya di mana ya dengan disebutkan tasbih itu dengan disebutkan nama-nama ya Asmaul Husna Al-Aliyah yang tinggi atas seluruh nama dengan maknanya yang agung, yang mulia. Ya di dalam berzikir, dalam berdoa ya selalu kita sebutkan Asmaul Husna ya, nama-nama yang telah Allah ajarkan sendiri kepada kita ya di dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Dan juga disebutkan perbuatannya. Ya. Ada nama, ada perbuatan yang menunjukkan kepada perbuatannya, yaitu menciptakan, bahwa dia diantaranya adalah menciptakan makhluk-makhluknya. Alladzi khalaqa ya, seperti dalam ayat alladzi khalaqa fasawwa, lalu dia menyempurnakan. Kata sawwa maknanya adalah atqona. Jadi secara maksimal, secara sempurna ya. Itqon, ihsan, secara dengan cara yang paling baik. Ya, ciptaan Allah. Allah menciptakannya ya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, begitu juga manusia ya, terutama manusia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya kan, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Waladzi qaddara ya, dan dia Allah yang telah menentukan takdir ya, takdiran ya, telah menentukan takdir ya, tatba'uhu jami'ul muqaddarati, yang mengikuti ya kepada takdir itu seluruh apa yang ya ditakdirkan, seluruh apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak disebutkan maf'ul bihnya. Jadi Allah menciptakan takdira bukan maf'ul bih ya. Enggak, takdiran ini maf'ul mutlak. Jadi dalam ayat kan tidak disebutkan. Ini menunjukkan umum. Oh iya ya. Ya, jadi Allah menciptakan dan dia menentukan takdir, menentukan takdir bagi seluruh makhluknya. Lalu setelah itu waladzi qadara fahada, lalu Allah memberikan petunjuk hidayah ya, jadi kepada zalika jami al makhluqati, memberikan petunjuk kepada hal itu sesuai dengan apa yang Allah tentukan kepada takdirnya itu ya kepada seluruh makhluknya. Wa hadhil hidayatul 'ammah allati madmunuha annahu hada kulla makhluqin limaslahatihi. Hidayah di sini adalah hidayah umum. Ya, yang kandungannya adalah bahwa dia memberikan hidayah petunjuk kepada setiap makhluk untuk kemaslahatannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kemaslahatan. Kalau secara umum berarti maksudnya kemaslahatan duniawinya. Begitu. Setiap orang misalnya punya
jalan pekerjaannya masing-masing ya, sebagaimana yang sudah kita bahas ya dalam ayat inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian, pekerjaan kalian itu berbeda-beda. Masing-masing sudah diberikan takdirnya ya, dia memiliki pekerjaan apa. Nah, kepada takdirnya itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk dalam dirinya untuk bisa mengarah kepada takdirnya itu. Ya, Allah memberikan jalannya. Ya, begitu juga makhluk-makhluk yang lain, hewan-hewan yang mereka sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing, habitatnya. Ya, yang hidupnya di air, ya Allah memberikan petunjuk kepada dia bagaimana cara agar dia hidup, cara untuk mendapatkan makanan dan seterusnya. Itu adalah hidayah ya dari Allah. Ya, semuanya akan dimudahkan. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap seluruh makhluk Allah itu akan dimudahkan ya kepada eh, bentuk penciptaannya, kepada fitrahnya, ya kepada takdirnya. Wa tudkaru fiha ni'amahu dunyawiyata, dan disebutkan ya di dalamnya, di dalam ayat ini atau di dalam surat ini ada nikmat-nikmat duniawi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan ya setelah memerintahkan agar bertasbih kepada Tuhannya yang Maha Tinggi, yang telah menciptakan dan lalu menyempurnakan dan telah menentukan takdir lalu memberikan petunjuk. Lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmat di dunia, yaitu alladzi akhrajal mar'a, yang telah mengeluarkan rerumputan, ay anzala minas sama'i ma'an, yaitu dia ya telah menurunkan air dari langit, air hujan, fa'an bata bihi asnafan nabati wal usbil katsiri. Maka Allah menumbuhkan dengan air itu ya berbagai macam tumbuhan dan rerumputan, usbi itu rerumputan yang banyak. Ya, farta'a fihi nasu wal bahaim wa jami'u hayawanati. Ya, maka ini harusnya ada alifnya ini, farta'a ini irta. Ada alifnya harusnya di sini. Maka menjadi mengambil manfaat ya dari tumbuhan-tumbuhan itu, manusia ya, hewan-hewan dan seluruh hewan. Bahaim itu binatang ternak, ya, binatang ternak dan seluruh hewan-hewan. Ya, jadi ini merupakan nikmat berupa makanan ya, tumbuh-tumbuhan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit ya air, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan ya untuk manusia, untuk hewan. Tsumma ba'da an istakmala ma qaddara lahu minasyababi. Ya. Kemudian setelah dia menyempurnakan apa yang dia takdirkan ya berupa syabab ya, masa mudanya ya syabab, alwa nabatahu wa sawaha usbahu. Ya, lalu dia mematangkan ya tumbuhannya dan juga menghitamkan menjadi menguning ya, hitam rerumputannya itu. Faja'alahu gusaan ahwa. Ya, maka dia menjadikannya adalah
kering ya, kering kehitam-hitaman ya, gusaan ahwa. Ai aswada ya, hitam. Ai ja'alahu hasyiman romiman ya, menjadikannya itu menjadi tua ya, menjadi hitam ya. Jadi kering ya, kering kehitam-hitaman tua. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan ya. Tidak hanya rumput ya, di sini hanya penggambaran bahwa Allah yang mengeluarkan rumputan ataupun tumbuh-tumbuhan ya secara umum. Ya, lalu setelah tumbuh ya kemudian akan sampai kepada masa dia menjadi tua, menjadi kering, ya menjadi hitam. Nah, begitu juga kehidupan manusia. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia tumbuh menjadi dewasa ya, menjadi melewati masa muda, tapi setelah itu akan tiba masa tua ya, yang kering, yang lemah ya, yang pada akhirnya kemudian akan dikembalikan kepada Allah. Wayadkuru fiha dan Allah menyebutkan di dalamnya ni'amahud diniyata, nikmat-nikmat yang bersifat agama. Walihada imtannallahu bi asliha wa maddatiha. Oleh karena itu Allah memberikan anugerah dengan asalnya, dengan pokoknya dan juga dengan isinya, dengan materinya. Wahual Quran, yaitu adalah Al-Quran. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan tentang nikmatnya, yaitu nikmat agama. Ya, jadi nikmat Allah menurunkan ya, agama Islam dengan mengutus Nabi Muhammad SAW dan memberikan isi ajaran daripada Islam itu yaitu adalah Al-Quran. Faqala sanukri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu lalu kamu tidak akan lupa. Ay sanahfazu ma auhaynahu ilaika minal kitabi wa nu'ihi qalbaka. Kami akan menjaga apa yang wahyukan kepadanya, apa yang ia wahyukan, kami wahyukan dia, maksudnya adalah Al-Quran kepadamu, minal kitab, daripada Al-Kitab, punya Al-Quran, dan membuat wanu'ihi ya, wanu'ihi qalbaka ya, dan kami ya menjadikan hatimu itu bisa memahaminya, ya bisa memahaminya. Dari awa'yu'i ya, kalau wa'i itu artinya kan paham ya, bisa sadar. Diwanu'ihi jadi membuatmu paham ya, membuat hatimu paham terhadapnya. Falatan saminhu syai'an, dan kau tidak akan lupa darinya sedikit pun. Wa hadhihi bisyaratun minallahi kabiratun li'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kabar gembira dari Allah yang besar untuk hambanya dan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annallaha sayu'allimuhu ilman la yansahu. Ya, bahwa Allah akan mengajarkannya ilmu yang dia tidak akan lupa. Karena sudah dijamin oleh Allah tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki, mimmaktadot hikmatuhu an yunsiyakahu, an yunsiyakahu. Ya. Termasuk yang menuntut ya, yang secara hikmahnya itu menuntut
dia melupakan, ya, membuat lupa, ya, limaslahatin, membuat engkau lupa terhadapnya, an yunsiyakahu, ya, untuk, ya, tujuan maslahat dan hikmah yang besar, yang kuat. Gitu. Jadi dalam ayat illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki, berarti ada, ya, di antara ayat-ayat Quran yang kemudian dijadikan lupa, yang kemudian dihapus, ya. Ini adalah ayat-ayat yang dinasah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hikmah yang sangat besar. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu secara bertahap sesuai dengan kondisi, ya, kesiapan manusia pada saat wahyunya ini diturunkan, ya, sehingga ada ayat-ayat yang kemudian dinasah, ya, dihapus, diganti dengan syariat-syariat berikutnya. Nah, itu memiliki hikmah yang sangat besar, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan kondisi manusia dan memberikan syariatnya itu sesuai dengan kondisi manusia. Nah, hikmahnya bagi kita, ketika bagi kita Al-Quran sudah sempurna, ya, dan seluruh syariat, ya, sudah wajib dilakukan, ya, tidak lagi kemudian apa namanya, oh ini periode Mekah, periode Madinah, ya, tetap karena Al-Quran sudah turun secara sempurna, maka semuanya wajib untuk diamalkan. Walaupun dalam mengamalkannya juga seorang apa namanya, apalagi kalau belum mencapai balik, ya, belum wajib, terus ada bertahap, secara bertahap. Sehingga ketika orang sudah balik, nah, dia sudah wajib melakukan semua kewajiban, tidak bisa kemudian ditunda lagi. Gitu, ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sungguhnya dia mengetahui yang nampak dan apa yang tersembunyi. Wa min dzalika, di antaranya adalah annahu ya'lamu ma yuslihu ibadahu. Dia yang mengetahui apa yang memberikan maslahat kepada hambanya, ya. Jadi dengan Allah menghapus misalnya syariat, yang menasah, ya, beberapa syariat sebelumnya lalu diganti, ya, itu adalah bahwa Allah lebih tahu terhadap kemaslahatan hambanya. Gitu. Makanya orang-orang kafir mereka justru mengingkari orang-orang Yahudi. Ya, kenapa kok diganti, dirubah, gitu, ya. Padahal Allah lebih tahu dengan kemaslahatan hambanya. Ay fadzalika yashra'u ma arada. Oleh karena itu, karena Allah itu Maha tahu apa yang nampak dan apa yang tersembunyi, maka dia menentukan syariat, mensyariatkan apa yang dia kehendaki dan menghukumi, menetapkan hukum dengan apa yang dia kehendaki. Wa yahkumu bima yurid. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkanmu kepada kemudahan. Wa hadhihi aidan bisyaratun ukhra, dan ini juga adalah kabar gembira yang lain. Annallaha yuyassiru, bahwa Allah yuyassiru, memudahkan Rasulullah SAW kepada kemudahan fi jami umurihi, dalam seluruh urusannya, wa yaj'alu syar'ahu wa dinahu yassiran, dan menjadikan syariatnya dan agamanya ini mudah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga menegaskan, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya, menjadi karakter, ya, daripada syariat agama Islam ini yaitu mudah. Jadi dalam rangkaian ayat-ayat saum juga Allah menegaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, ya, atas kalian dan tidak menginginkan kesulitan, ya, terhadap kalian. Jadi prinsip dalam agama ini mudah, tidak ada yang sulit. Artinya
walaupun ada kesulitan, itu adalah kesulitan yang wajar yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, sehingga ketika misalnya orang itu sudah tidak lagi melakukan, tidak bisa melakukan, maka Allah memberikan keringanan, rukhsah. Ya, itu merupakan bentuk kemudahan yang Allah berikan. Ya, gitu. Dalam kondisi sakit, misalnya ya Allah memberikan keringanan-keringanan dalam ibadah. Nah, fadzakir, maka berikanlah peringatan. Ya, karena itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada Rasulullah ya dengan agama ini. Ya, maka selanjutnya ya berikan peringatan kepada orang lain, berdakwah ya, mendakwahkan agama ini, berikan peringatan bisyarillahi wa ayatihi, dengan syariat Allah dan ayat-ayatnya, inna fa'atiz dzikra. Ya, sesungguhnya eh, peringatan itu bermanfaat. Ai madamat in itu bisa diartikan jika ya, jika zikro, peringatan itu bermanfaat. In nafaat itu ai madamat zikro makbulatan, yaitu selama peringatan itu diterima, wal mau'idatu mau masmu'atan, dan nasihat itu didengar, sawaan hasola minadzikro jami'ul maksudi au ba'duhu, sama saja apakah eh, dari peringatan itu bisa dihasilkan, ya didapatkan seluruh maksudnya ataupun sebagiannya. Wa mafhumul ayat, dan mafhum dari ayat ini, annahu illam tanfa'i dzikra, kalau ya bahwa kalaulah peringatan itu tidak memberi manfaat, bi an kana tadzkiru yazidu fi syarri aw yanqusu minal khair, ya, yaitu dengan memberi peringatan itu malah menambah dalam keburukan atau mengurangi kebaikan, lam yakun ma'muran biha, hal seperti itu tidak diperintahkan. Ya, jadi dengan ada ayat fadzakir in nafa'ati dzikra, jika memberi peringatan itu bermanfaat. Ya, atau juga ada yang mengartikan in di sini adalah mukhaffafa minasakila ya. Jadi ditakhfif, dihilangkan tasdidnya, asalnya inna dzikra gitu. Nafaat ya. Jadi sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Bisa berarti seperti itu. Ya, kalau sesungguhnya peringatan itu bermanfaat ya berarti apa namanya? Secara hakikatnya peringatan itu bermanfaat. Sehingga nanti akan dibagi dua kelompok ya orang terhadap peringatan ini, terhadap nasihat ini. Nah, kalau misalnya justru peringatan itu malah menambah dalam keburukan, ya, mengurangi kebaikan, maka itu adalah yang tidak diperintahkan, bahkan dilarang. Bal manhiyan anha. Fadzikra yanqasimun nasu fiha. Nah, peringatan ini manusia terbagi ya dalam menyikapi ya, sikap terhadap peringatan ini kismaini, kepada dua bagian, muntafi'una wa ghairu muntafi'in. Adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dan orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat. Fa'ammal muntafi'un, adapun orang yang mendapat manfaat dari peringatan itu, faqad dzakarahum biqaulihi, sungguh Allah telah menyebutkan mereka dengan firman-Nya, ya. Saya zakaru mayakhsha, akan mendapatkan pelajaran orang yang takut kepadanya. Nah, ini modalnya harus ada rasa takut di dalam diri seseorang agar dia bisa mendapat manfaat, mendapat pelajaran dari peringatan itu, dari pengajaran. Ya. Yahsya maksudnya yahsyallah, yang takut kepada Allah. Fa inna khasyatallahi ta'ala wal ilma bimujazatihi 'alal a'mali tujibu lil 'abdi al-inkifafa amma yakrahuhu Allahu
Ya, wa sa'ya ini atopnya ke inkifafa. Wa sa'ya fil khairati. Ya, sesungguhnya takut kepada Allah dan mengetahui dengan balasannya, ya, mengetahui balasan-balasan Allah terhadap amal-amal, yaitu menuntut, ya, mendorong kepada seorang hamba untuk menahan diri inkifaf dari apa yang Allah benci. Jadi tidak melakukan apa yang Allah benci. Wasa'a fil khairati, dan berusaha di dalam kebaikan-kebaikan. Ya, jadi modalnya harus ada rasa takut kepada Allah seperti halnya Abdullah ibnu Maktum, ya, yang Allah abadikan kisahnya dalam surat Abasa, yang dia datang kepada Nabi untuk belajar, ya, itu kan disebutkan oleh Allah wa huwa yakhsha, ya, dan dia memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi modal orang untuk bisa menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu harus dilandasi ada rasa takut kepada Allah, dan ilmu itu sendiri kemudian akan menambah rasa takutnya. Makanya Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ketika ilmu itu diraih, rasa takut itu semakin bertambah. Ya, wa amma ghairul muntafiin, adapun orang yang tidak mendapat manfaat dari nasihat itu, ya, dari peringatan itu, fadzakarahum biqaulihi, maka Allah menyebutkan mereka dengan firman-Nya wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi peringatan itu adalah orang yang paling sengsara, ashqa. Ya, jadi orang yang paling sengsara itu adalah orang yang menjauhi nasihat-nasihat, menjauhi pengajaran-pengajaran, kajian-kajian, taklim, ya, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat. Itu adalah orang yang paling sengsara. Ya, siapakah dia? Alladzi yaslan narul kubro, yang akan masuk ke dalam neraka yang kubro, yang besar. Maksudnya api neraka. Ya, ini kalau disebut ada narul kubro berarti ada narul sugro. Api yang kecil, ya. Kalau yang kecil adalah yang diberikan di dunia. Itu adalah narul sugro. Ya, api yang kecil. Sedangkan narul kubro, api yang sangat besar adalah api neraka. Wahiyan narul muqadah, itu adalah api yang dinyalakan ala tattaliu alal afidah. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat lain. Ya, yang bisa menembus, ya, sampai ke hati. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, ini menggambarkan bagaimana orang dalam siksaan itu. Ya, dia tidak mati di dalamnya, di dalam api itu, dalam api yang besar itu, dan juga tidak hidup. Ya, ayu azabu azaban aliman min ghairi rahatin wala istirahatin. Ya, dia diazab dengan azab yang sangat pedih tanpa ada rehat dan juga tanpa ada istirahat terus menerus, hatta innahum yatamannawna al-mauta. Ya, sampai sungguhnya mereka mengangan-angankan kematian, fala yahsulu lahum. Ya, tidak akan mereka dapatkan. Ya. Kama qala ta'ala la yuqdu alaihim fayamutu, tidak ditetapkan atas mereka lalu mereka mati, wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan mereka juga tidak diringankan, ya, dari mereka azabnya. Ya, jadi ini adalah penggambaran yang harusnya membuat kita takut, ya, atas azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jadi mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Dikatakan mati juga tidak mati karena terus-menerus azab itu ditimpakan. Dan dikatakan hidup juga walayah, ya, dia tidak hidup dalam arti tidak ada kehidupan yang yang nyaman begitu, ya. Ya, seperti halnya tidak hidup begitu. Karena orang hidup itu kan berarti dia ada kenyamanan, ya, memenuhi kebutuhan dan seterusnya.
Ya, tetapi di neraka ya seperti itulah. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai balasan orang-orang yang ingkar kepadanya. Nah, ingkar kepada Allah itu adalah diawali dengan orang itu menjauh, ya menjauh dari peringatan-peringatan Allah, menjauh daripada Al-Qur'an, ya menjauh daripada kajian-kajian Islam. Ya, itu adalah orang yang akan sengsara. Maka kita bersyukur ya dengan kita mencintai ya kajian-kajian, peringatan-peringatan, mengkaji Al-Quran seperti ini adalah akan menjadi sebab kita menjadi selamat, gitu ya. Nah, maka berikutnya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, ay qad faza wa rabiha. Sungguh beruntung dan akan akan menang dan beruntung man tahara nafsahu, yang mensucikan dirinya, wa naqaha, dan mensucikannya jiwanya, minasyirki wa zulmi, dari kesyirikan, kezaliman, wa masawil akhlaqi, dan keburukan akhlak, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Tuhannya lalu dia salat, ay ittasafa bi dzikrillah. Ya, orang tersebut disifati dengan mengingat Allah, wan sabago bihi qalbuhu, maka terceluplah hatinya dengan zikir itu. Fa aujaba lahu dzalikal amal bima yuridillah. Maka mengharuskan ya dengan hal itu, kepada itu amal yang membuat Allah ridho. Ya, jadi kalau orang zikir kepada Allah pasti akan mendorong orang itu mau beramal yang membuat Allah ridho. Khususon as-sholat. Nah, secara khusus di sini disebutkan sholat, allati hiya mizanul iman, yang dia itu adalah timbangan iman. Ya, karena amal yang paling utama. Wa dzakara asma rabbih fasalla, ay annahu sholatul id, apa namanya? Hadza ma'nal ayat al-karimah, ini adalah makna ayat yang mulia ini. Wa amma man fassara qawla tazakka, yakni akhraja zakat al-fitri. Adapun yang orang yang menafsirkan tazaka ini maknanya adalah mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitri. Wa dzakara asma rabbih fasalla, bahwa dia itu adalah salat Id ya. Jadi di akhir Ramadan di apa namanya tanggal 1, nah itu mengeluarkan zakat fitri, lalu kemudian diikuti dengan sholat Id. Ya, tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Fa innahu wa in kana dakhilan fil lafzi wa ba'di juz'iyatihi. Nah, dan dia meskipun dia itu masuk ke dalam lafaz dan sebagian juz'iyahnya, salah satu bagiannya, falaisa huwal makna wahdahu. Ini bukan makna satu-satunya. Memang bisa gitu ya dipahami bahwa tazaka ini adalah zakat fitrah dan sholat ini maksudnya adalah sholat id, bisa maknanya kan begitu secara berurutan ya, zakat fitrah lalu sholat id. Tetapi meskipun bisa bermakna seperti itu, tapi bukan makna satu-satunya. Ya, bisa juga bermakna mensucikan diri ya secara umum, tidak hanya zakat fitrah. Dan juga sholat secara umum. Bal tu'thirunal hayata dunya, tetapi kalian mengutamakan, lebih memprioritaskan isar ya, asar yuthiru isarun. Yang memprioritaskan kehidupan dunia, ay tuqaddimunaha alal akhirah, kalian lebih mendahulukannya dibanding akhirat. Wa takhtaruna na'imahal munaghas muqaddar azail alal akhirah, dan kalian lebih memilih nikmatnya yang apa namanya sementara, yang kotor, yang akan hilang ya daripada akhirat. Wal akhirah khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Khairun minad dunya fi kulli wasfin matlub. Lebih baik daripada dunia pada seluruh sifat yang dicari ya, yang diinginkan. Wa abqa, dan lebih kekal, likauniha daro khuldin wa baqain, karena memang dia adalah kampung ataupun tempat
keabadian, ya. Wa sofain, dan juga sofain, yang jernih, yang suci, ya. Wa dunya daru fanain, sedangkan dunia ini adalah tempat atau negeri yang akan binasa, yang akan fana, ya. Fal mu'minul aqilu la yakhtarul arda 'alal ajwadi. Seorang mukmin yang berakal, dia tidak akan memilih yang buruk, ya, daripada yang lebih baik. Ya, arda itu yang paling buruk, ajwad, ya, terhadap yang paling baik. Wala yabi'u ladzata sa'atin bi tirhatil abadi. Dia tidak akan menjual, ya, apa namanya, ya, menjual kerehat, ya, ketentraman yang abadi, ya, selama-lamanya dengan kelezatan sesaat. Jadi di dunia ini adalah nikmat yang sesaat. Dia tidak mungkin, ya, menjualnya. Ya, dia akan lebih memilih ketentraman, kenikmatan yang abadi selamanya daripada dunia, ya, yang merupakan kesenangan sesaat. Fahubbu dunya wa itharuha 'alal akhirati ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia dan mengutamakan dunia, ya, daripada akhirat adalah pangkal seluruh dosa, pangkal seluruh kesalahan. Ya, jadi sebagai orang beriman tentu kita harus lebih mendahulukan akhirat kita daripada dunia. Ya, jadi pikiran kita harus lebih tertuju kepada akhirat, ambisi kita, cita-cita kita, ya. Gitu. Walaupun kita bekerja untuk kebutuhan duniawi kita, tetapi tetap yang kita tuju akhirat. Wabtagi fi ma ataqallah darul akhirah. Yang kita cari itu darul akhirahnya. Jadi Allah memberikan rizki kita di dunia ini, tapi yang kita harapkan adalah bagaimana dengan rizki Allah itu kita bisa mendapatkan akhirat. Yang kita tuju tetap akhirat. Kita dapat uang, dapat mencari nafkah. Nah, yang kita harapkan itu bukan untuk kemaslahatan duniawi saja, tapi akhirat yang lebih kita utamakan. Nah, makanya dengan orang beriman itu di pikirannya selalu akhirat, kesibukannya lebih kepada akhirat yang dia inginkan. Ya, dan dia bekerja di dunia pun tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Yang dia tuju juga akhirat juga, begitu. Ya, sampai kemudian Allah ingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Ya, artinya tetap kebutuhan dunia kamu harus penuhi. Ya, kata Rasulullah, dalam hal ibadah juga jangan berlebih-lebihan. Karena pada dirimu, pada tubuhmu ada hak untuk istirahat. Pada keluargamu juga ada hak. Itu walatan sana sih maka mina dunia. Nah, tetapi yang menjadi lebih utamanya itu adalah akhirat. Ya. Inna hadza, sesungguhnya hal ini, ya, pengajaran ini al-madkur yang telah disebutkan lakum kepada kalian fi hadhihi suratil mubarakah, dalam surat yang berkah ini, minal awamiril hasanah, dari perintah-perintah yang baik, wal ahbaril mustahsana, dan juga berita-berita yang bagus, ya. Lafi suhufil ula, benar-benar berada di dalam lembaran-lembaran yang pertama, yang awal. Maksudnya lembaran wahyu, kitab-kitab yang Allah turunkan. Sufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa, alladaini huma asyraful mursalin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah Rasul yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan sholawat atasnya dan kepada mereka seluruhnya. Fahadhihi awamiru fi kulli syariah. Ini adalah perintah dalam seluruh syariat. Perintah seperti ini, ya, perintah untuk bertasbih, berzikir, dan seterusnya. Likaunihi aidatun ila masalihid darain. Karena keadaannya yang kembali kepada kemaslahatan dua tempat, ya, dua kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Wahia masalihu fi kulli zaman wa makan, dan dia adalah kemaslahatan yang ada pada seluruh waktu dan tempat. Tamat walillahilhamd. Ya, telah tamat, selesai.
tafsir ini dan milik Allah lah segala pujian. Alhamdulillah ikhwah sekalian, mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa mendapat siraman terhadap rohani kita yang bisa menumbuhkan dan menggerakkan kita untuk beramal soleh ya dengan petunjuk dan inspirasi dari surat Al-A'la ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.